Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ulangi lagi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya Zakia ya. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Zakia Khairul Anam. Ada. Alhamdulillah, ada ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi azan dan iqomah. Zakia pernah azan? Pernah iqomah juga? Iqomah itu komat. Pernah tau? Pernah. Nah, tujuan dari pembelajaran yang akan dipelajari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian azan dan iqomah. Siswa juga mampu menyebutkan tata cara dan iqomah, serta siswa mampu melafalkan serta mempraktikkan tata cara azan dan iqomah dengan benar. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Ibu punya sebuah gambar. Kita mengamati gambar ini bersama-sama. Ibu akan bagikannya kepada kalian. Yuk Zakia, gambar ini diamati ya. Kira-kira itu gambar apa? Azan. Gambar Azan. orang sedang Azan. orang sedang azan. Itu kalau azan itu hadapnya kemana? Kiblat. Kiblat, pinter. Bawa buku toh? Nah, kalau bawa buku silakan baca. Di situ kan ada materinya tentang azan dan iqomah. Ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya. Silakan dibaca. Nah, gimana? Udah dibaca bukunya? Sudah. Ada pertanyaan nggak? Nah, jika sudah dibaca, di situ kan ada kayak apa ya? Tata cara azan, pengertian azan gitu. Nah, Ibu mau bertanya kepada Zakia, azan itu apa sih? Tahu nggak azan itu apa? Tahu. Apa? Azan adalah panggilan atau seruan untuk orang-orang untuk menunaikan sholat. Sholat itu dilaksanakan di mana? Masjid. Di masjid bisa, terus di mana lagi? Musola. Di musola, terus Di rumah. di rumah. Pinter. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi azan dan iqomah. Azan adalah suatu panggilan atau pemberitahuan kepada orang banyak bahwasannya waktu sholat itu telah tiba. Dalam agama Islam, azan ini mempunyai lafaz-lafaz yang sudah ditentukan. Mengumandangkan azan ini hukumnya sunnah muakkad, yaitu apa ya? Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Dan ini dilakukan sebelum melakukan sholat fardu, baik sendirian maupun berjamaah. Ketika azan ini berkumandang, seorang yang baik akan diam dan mendengarkannya dengan penuh hikmat. Azan merupakan seruan untuk seluruh umat Islam sebagai tanda masuk waktunya sholat fardu, seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat fardu ada berapa?
Ada 5 apa aja? Maghrib, terus isya, terus duhur, terus asar. Satu lagi subuh. Pinter Zakia. Ketika sudah mendengar suara azan, hendaknya setiap muslim segera bergegas mengambil air wudhu dan bersiap sholat berjamaah maupun sendirian. Nah, orang yang mengumandangkan azan itu disebut apa? Ayo, Anda tahu apa? Orang yang mengumandangkan azan itu disebut dengan muazin. Itu ya. Seorang muazin ini hendaknya mengumandangkan azan dengan berdiri dan menghadap kiblat. Ketika mendengarkan azan, hendaknya kita segera untuk melakukan wudhu dan bergegas untuk datang ke masjid dan segera menunaikan sholat. Nah, lafaz azan itu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang artinya Allah zat yang maha besar. Terus asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah, mari melaksanakan sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian iqomah. Iqomah adalah suatu pemberitahuan kepada para jamaah sholat yang telah mendatangi masjid atau musola atau tempat sholat yang lain untuk menyegerahkan dirinya bangun dari duduknya dan berdiri untuk bersiap-siap menjalankan ibadah sholat. Atau secara istilah maknanya adalah pemberitahuan atau seruan bahwa sholat akan segera didirikan dengan menyebutkan lafaz-lafaz khusus. Hukum iqomah sama dengan hukum azan, yaitu fardu kifayah atau sunnah muakkad. Hukum ini juga tidak berlaku untuk wanita karena wanita itu tidak perlu azan dan iqomah. Yang perlu azan dan iqomah itu hanya laki-laki. Nah, seperti Zakia ini. Lafaz iqomah gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, materi selanjutnya yaitu tata cara azan dan iqomah. Yang pertama, muazin dalam keadaan suci. Jadi Zakia kalau mau azan itu harus wudu dulu. Paham? Nah, yang kedua menghadap kiblat, memasukkan atau menutup telinga dengan jari tangan. Jadi gini, azan. Nah, tahu kan? Atau sebelah sini bisa. Terus berdiri sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Berdiri, wahai Bilal, serulah manusia untuk melakukan sholat. Yang kelima, menyambungkan kalimat Allahu Akbar tidak dijeda antara keduanya, menoleh ke kanan pada kalimat hayya 'alas shalah, menoleh kepala ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Melakukan azan di tempat tinggi atau menara atau dengan pengarah suara. Memperhatikan tajwid, memperlambat azan dan mempercepat iqomah. Azan diserukan dengan suara yang lantang atau keras. Yang terakhir yaitu azan diucapkan sesuai urutan. Jadi Zakia itu kalau sholat itu Jadi Zakia kalau mau azan itu azannya itu yang benar. Jangan keras-keras, jangan pelan ya, jangan pokoknya sedang. Tapi dibuat nyanyian lah. Selanjutnya yaitu melafalkan azan dan iqomah. Lafalan azan dan iqomah tahu toh? Azan itu bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu
illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ibu ingin kalian memperhatikan azan di depan. Ada yang berani maju ke depan azan? Oh, Zakia yuk, azan yuk, maju sana. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, ya falah. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk kembali. Alhamdulillah ya, Zakia bisa azan. Dari kapan sih bisa azan? Dari kelas 2. Kelas 2 SD. Oh, pintar. Sekarang kelas 3 ya. Alhamdulillah. Nah, tadi kan udah materinya udah ibu jabarin ya, dari pengertian azan, terus tata cara azan, lafal-lafal azan, dan Zakia juga udah maju ke depan ya, mempraktikkan azan, iqomah juga. Nah, ibu di sini ingin membuat sebuah kesimpulan atau rangkuman. Jadi azan itu adalah panggilan atau seruan bagi orang-orang muslim untuk segera melaksanakan sholat, bahwa tanda waktu sholat itu telah tiba. Nah, sholat fardu itu ada berapa? Ada 5, apa aja? Isya, maghrib, subuh, zuhur, terus asar, asar, sama subuh. Nah, orang yang mengumandangkan azan itu disebut muazin. Ketika mengumandangkan azan itu menghadap kemana Zakia? Kiblat. Iqomah adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat itu segera akan dimulai gitu. Jadi kalau Zakia itu dengar iqomah ya, walaupun masih di rumah itu cepet-cepet ke musola gitu loh. Cepet-cepet ke musola karena waktu sholat akan segera dimulai. Dan tempat-tempat untuk melaksanakan sholat itu seperti masjid, musola bisa, di rumah juga bisa. Nah, sholat itu juga bisa dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid. Munfarid itu artinya sholat sendirian. Sudah bisa sholat kan Zakia? Alhamdulillah sudah bisa. Nah, itulah materi kita hari ini ya, yaitu tentang azan dan iqomah. Untuk lebih jelas lagi, di buku tulismu itu kan ada tugas dikerjakan di rumah ya Zakia. ya, Itu tugasnya yaitu pilihan ganda, yaitu dikerjakan di rumah. Pelajaran hari ini sudah selesai ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, minggu depan kita akan belajar mengenai tata cara sholat fardu.
Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, bersihkan dulu yuk. Alat-alat tulisnya dibersihkan, dirapikan. Setelah rapi, kita baca doa bersama. Sudah? Yuk baca doa pulang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pelajaran selesai, dan sekiranya ibu ada salah ibu mohon maaf kepada kalian. Ibu akhiri, Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.